udah sempat mengenal sedikit tentang object oriented, tentang PHP, dan sedikit tentang variabel ya. Kali ini kita lebih mengenal ke operator sama kontrol struktur. Oke, nah ini operator di PHP. Sorry, sebentar. Oke. Oke, operator di HP itu merupakan simbol yang biasa kita gunakan untuk melakukan suatu operasi. Contohnya itu kayak melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Oke, atau termasuk juga memberikan nilai ke dalam variabel. Nilai yang digunakan itu biasanya kita sebut dengan operan. Contohnya di sini ada suatu ekspresi misalnya 2 plus 4. Oke, 2 dan 4 itu adalah sebuah operan, sedangkan tanda plus itu merupakan sebuah operator. Nah, ini contoh. Ini operator penugasan. Jadi operator penugasan itu biasanya kita kasih dengan tanda sama dengan. Jadi kayak kita memberikan penugasan ke suatu variabel atau ke suatu data. Oke, contohnya di sini kita bikin variabel X, kita kasih tugas atau kita kasih nilai itu sebesar 1, lalu variabel Y kita berikan penugasan untuk nilainya sebesar 2, dan variabel Z itu nilainya adalah X ditambahkan dengan 1, ada variabel luas, nilainya itu X dikalikan dengan Y, dan variabel statement yaitu nilainya adalah berbentuk string yang isinya adalah oke. Nah, ini saya sambil contohin ini deh. Ini saya sambil sekilas saja ya. Ini contoh. Buat contoh kalau yang pakai SEM mungkin berbeda ya. Kalau saya di sini pakai MEM. Jadi biasa kalau di SEM itu ada munculnya tuh Apache, MySQL, apalagi Tomcat dan lain-lain di bawahnya ada. Untuk pelajaran kita selama perkuliahan ini kita butuhin tuh nanti Apache dan MySQL Server. Oke. Jadi kalau udah tuh nanti kalian bisa tekan tombol start di situ. Nah, kalau di saya di sini otomatis udah langsung running dua-duanya, Apache dan MySQL. Nah, biasanya nanti setelah dipencet start itu akan kelihatan, kalau saya bisa berwarna hijau, kalian juga nanti bisa kelihatan muncul semacam comment prompt atau semacam isinya itu dia sudah running, tidak terjadi masalah. Sini biasanya muncul kelihatan ada portnya juga. Oke, bisa mungkin kalau yang udah install bisa sampai dicoba. Jadi ketika tahap ini udah selesai, sebenarnya udah jalan server Apache server kalian dan PHP MyAdmin. Nah, untuk kalian tahunya udah berjalan atau sesuai dengan udah berjalan atau tidaknya kalian bisa lihat di sini. Ketika udah tadi kalian mau tahu bahwa yang Apache kalian sudah berjalan dengan baik atau tidaknya itu, kita ke sini. Sorry, bukan. Aduh, pusing. Screen. Mending. Batasi.
Nah, kita lihat yang ini dulu ya. Ini browser kalian, ibaratnya buat tahu kalian sudah running atau enggak. Kalian cukup buka browser kalian. Nah, di browser ini untuk tahunya tuh kalian cukup ketik localhost. Nanti akan kelihatan isi list dari directory, Nanti ini adalah isi list dari directory file yang ada di folder htdocs kalian. Oh, sebelum mau lihat ke situ berarti ini kelihatan. Oke, biasanya untuk tahu yang dibaca oleh si file localhost tadi itu adalah isi folder dari htdocs kalian. Nah, htdocs itu biasanya ada di dalam instalan SAM kalian. Misal kalian installnya di C, berarti kan ada di dalam C itu ada folder SAM-nya. Nah, karena di saya sini pakai mem, itu namanya mem. Jadi di dalam C kalian buka. Nah, biasanya di situ ada folder namanya htdocs. Nah, yang akan dibaca oleh web browser kalian tadi ketika kalian ketik localhost adalah isi di dalam htdocs ini. Nah, di dalam htdocs ini saya udah banyak file ya, terus saya udah coba tes misalnya buat kita belajar nanti nama foldernya, kalian bisa langsung filenya atau dibentuk folder lagi biar rapi. Nah, di sini saya udah namanya folder belajar. Oke. Ribet ya, bolak-balik ini. Share screen. Oke, nah ini kayak tadi yang saya bilang bahwa ketika kita buka localhost ini, dia akan masuk ke directory file htdocs tadi. Di folder htdocs ini, misalnya saya mau pakai itu misalnya di folder, saya udah bikin folder namanya belajar, jadi ketika saya klik belajar, dia akan nampilin list file-file yang ada di dalam folder belajar tadi. Nah, ketika kita mau mulai, kita cukup buka editor kalian. Nah, contohnya di sini, mana tuh editor? Halo. Halo. Oi. Oi. Halo. Iya, halo. Oke, kita udah folder belajar kalian tadi ya kan. Di sini kita mau mulai codingnya gimana nih? Berarti kita udah berhasil buka Apache-nya, kita udah bikin folder buat kita belajar nanti di mana. Nah, untuk kita mulai start codingnya, kita buka editor kalian. Bebas mau pakai apa aja, mau pakai Notepad++, mau pakai Sublime, mau pakai apapun gitu kan. Ibaratnya contoh di sini saya pakai PHP Storm.
Jadi di sini kita cukup buka ke folder kita tadi. Contohnya di sini saya open directory folder sama aja sih. Nah, saya masuk ke htdocs tadi, saya buka folder belajar saya. Oke, jadi di sini kita udah ada di dalam folder belajar saya, itu application mem htdocs belajar. Nah, di sini kita mau coba misalnya latihan tadi ya. Kita mau bikin operator penugasan. Saya bikin file baru, namanya penugasan. Oh iya, di setiap nama file kita wajib ya di belakangnya kita tambahin extension PHP. Oke, ini berarti udah berhasil. Nah, untuk manggilnya itu balik lagi ke browser kalian. Nah, di browser ini kalian cukup bisa kalian klik ataupun kalian ketik sendiri. Misalnya tadi kita namakan penugasan. Kelihatannya. Penugasan. Oke, ini kita udah masuk ke dalam kalau kosong seperti ini udah masuk ke dalam file PHP kita cuma karena kosong, jadi dia nggak munculin apa-apa. Oke, berarti kita... Yang udah bisa sambil coba ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Udah sore. Sore. Oh iya, untuk materi saya udah taruh di web e-learning ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau lihat materinya sambil saya share screen seperti ini, kalian bisa sambil di download, jadi bisa kalian lihat juga. Baik, Pak. Yes. Oke ya, nah kita bisa lihat di sini operator penugasan, jadi dia memberikan nilai ke dalam variabel kita tadi. Contohnya di sini x sama dengan 1, di sini y sama dengan 2, di sini z sama dengan nilai x. Nilai x ditambah dengan 1, maka berarti nilai nilai si z itu 2, dan nilai dari si x luas merupakan hasil dari perhitungan nilai x dikalikan dengan y, yaitu 1 dikali 2, dan nilai statement merupakan string yang tulisannya itu oke.
Balik lagi kita. Oke, ini untuk operator penugasan. Oke ya. Untuk ini jadi, oke, ini berikutnya kita ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu untuk melakukan suatu proses aritmatika dasar. Contohnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ataupun modulus. Oke, dan di sini PHP itu mengabaikan karakter spasi, jadi terserah kalian mau tiap menulis ekspresi dalam operator ini bisa kalian menggunakan spasi atau menggunakan tanpa spasi, itu lebih ke arah style kalian masing-masing, gimana kalian menurut kalian merapihnya gimana gitu, lebih enak dilihatnya menggunakan spasi atau tidak, itu bebas karena di sini nggak dibaca. Oke, lalu berikutnya kita ada unary operator. Unary operator itu adalah menggunakan tanda minus, menggunakan untuk sebuah nilai numerik untuk menegatifkan suatu bilangan atau membuat bilangan negatif itu menjadi positif. Oke, contohnya di sini ada suatu variabel A, kita berikan nilainya 2, lalu nilai variabel B kita kasih operator unary dari jadi negatif min A, dari negatif variabel A, lalu variabel C nilainya itu minus 234, dan variabel D itu minus dari variabel C. Oke, berarti kalau kita panggil eko si A ini berarti nilainya berapa si A ini? -2. Eko A. Berarti nilainya 2 apa minus 2? -2. 2, Pak. 2 ya. Oke, kalau nilai si B? Minus 2. -2. Nilai si C? Minus 234. -234. Oke, berarti kalau nilai si D? 234. Oke, benar ya? 2 minus 23. Berarti semua ketika ada dikasih operator mirip masih kayak aritmatika dasar, ketika dikasih operator unary ini maka bilangannya itu akan dikalikan dengan minus. Nah, begitu juga dengan si D ini, kenapa jadi positif? Karena nilai awal dari si C-nya itu udah negatif, jadi kan minus dikali minus hasilnya positif. Oke ya, kita next. Iya. Kenapa? Ada yang nanya? Kelihatan chatnya. Enggak ada. Oke, saya next ya. Berikutnya kita ada operator pembandingan. Operator pembandingan ini biasanya kita gunakan untuk menguji suatu kondisi. Jadi apabila operator pembandingan ini biasa untuk menguji kondisi dan nilainya itu biasa hanya ada 2, yaitu benar atau salah, atau true or false, atau 1 dan 0. Oke. Nah, contohnya di sini kalau udah ada perbandingan. Oke, kayaknya tadi saya udah. Berbeda. Contohnya sudah di sini. Jadi saya sudah bilang X sama dengan 4. Lalu kita akan bandingkan nilai si X. Oke. Namanya dia masih penugasan. Oke. Nah, jadi di dalam penugasan ini kita wajib ngasih suatu ekspresi atau
ekspresi yang mau kita cek, contohnya di sini kita mau memeriksa apakah nilai si X ini lebih kecil daripada 6 apabila dia bernilai benar atau true, maka perintah yang ada di dalam semikolom ini nih, di dalam semikolom ini yang akan dijalankan. Apabila tidak, maka dia nggak akan melakukan apa-apa. Oke, nah ini contoh yang ini. Coba. Oke, jadi ketika kita memberikan nilainya si 4, akan dia cek 4 lebih besar dari 6 nggak. Ketika dia menilai true, maka dia akan jalankan perintah di dalam sini. Tapi apabila bernilai dia false, maka dia nggak akan jalankan. Contohnya saya ganti jadi 10. Apakah 10 lebih kecil dari 6? Tentu aja ini salah, maka nilainya false. Maka ketika kita running, dia nggak akan muncul apa-apa. Oke. Oke, ini operator. Oke, ini salah satu contoh operator perbandingan. Jadi ada operator sama dengan, yaitu untuk membandingkan apakah A dengan B itu sama dengan, apakah A itu sama dengan B. Lalu ada sama dengan 3 kali, itu sama dengan operator sama dengan, cuma dia lebih identik. Jadi kalau A sama dengan 3 kali dengan B, itu dia nggak akan cek dengan nilainya aja, tapi dia juga akan cek ke tipe data dari masing-masing variabel tersebut. Kalau tanda seru sama dengan itu adalah tidak sama dengan, lalu kurung kecil kurung besar itu sama, dibacanya dengan tidak sama dengan, lalu ada tanda seru sama dengan itu tidak identik, ada tanda kurung kecil itu kurang dari, untuk kurung besar itu lebih besar dari, untuk lebih kecil sama dengan itu kurang atau sama dengan, oke, untuk lebih besar sama dengan itu lebih besar atau sama dengan. Tahu kan ya bedanya? Kalau lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil, itu dia nggak akan, misalnya itu 5, oke, misalnya 4 lebih kecil dari 5, itu dia benar gitu. Tapi ketika 5 lebih kecil dari 5, ketika dia menggunakan lebih kecil sama dengan, lebih kecil aja itu akan bernilai false, tapi kalau lebih kecil sama dengan, maka 5 itu termasuk dalam perhitungan ini. Oke, contoh yang terakhir ini, contoh berikutnya yaitu contoh operator perbandingan. Oke, sambil dicoba ya. Ini ada 2 contoh. Yang satu salah, yang satu benar. Oke, kalian coba, sambil kalian coba pahamin kenapa yang pertama itu salah, sedangkan yang kedua itu benar. Oke, sambil saya coba bikin juga. Salah itu dengan tanda sama dengannya, Pak. Kalau satu menyatakan jumlah atau variabel dari angka tersebut, sedangkan kalau dua itu menyatakan sama dengan, Pak. Kalau 2 menyatakan sama dengan, kalau 1 menyatakan variabel dari angka dari huruf tersebut, Pak. Berarti ini kelewat ya. Saya hapus. sorry.
Tapi dia di running error nggak? Enggak, Pak. Oke. Bentar. Tuh ada yang jawab else tuh. Oke ya. Ini tadi berapa sih? 5 sama 10. Ini kan dia kita coba nggak error ya, tapi menunjukkan hasil equals. Nah, kenapa dia di sini tetap equals gitu, nggak ke different. Padahal kan di sini 5 sama 10 beda tuh. Kan tadi dia bilang karena kalau 2 itu kan dia akan cek. Oke, berarti kan dia jadi operator perbandingan kan, apakah nilai V1 sama dengan V2. Sementara kalau dengan 1, dia akan memberikan nilai ke dalam V2 atau sama dengan 1 itu merupakan operator penugasan. Nah, di mana kalau operator penugasan itu nilainya pasti selalu benar gitu, nggak bisa salah. Nah, karena di sini merupakan operator penugasan, di mana V1 adalah isi dari si V2, maka nilainya pasti benar dan pasti akan masuk ke si equals, dia nggak akan pernah masuk ke difference. Beda dengan kalau ini kita sama dengan, dia akan jadi operator perbandingan ya. Oke, benar banget tadi. Yuk, kasih. Ini berarti dia akan baru kalau kita kasih sama dengan 2, baru dia akan bandingkan. 25, apakah sama dengan 10 gitu. Maka hasil ada different. Sedangkan kalau kita pakainya 1, dia akan menjadi operator penugasan, di mana nilai V1 akan ditugaskan atau diisi dengan nilai V2. Maka di sini kalau kita panggil nilai dari si V1, gitu, maka nilainya dia otomatis sudah berubah menjadi 10, bukan 5 lagi, karena di dalam operator penugasan ini dia udah diganti atau kita timpah nilai dari si V1 menjadi nilai V2. Oke, nah gimana kalau tadi sama dengannya 3 kali? Nah, kalau sama dengan 3 kali, kalau dengan sama dengan 3 kali, itu kan dia akan cek ke tipe sampai ke tipe datanya, oke. Jadi kalau misalnya kita punya nilainya 10, ini kan pasti merupakan angka yang sama gitu kan, ketika kita bilang sama dengan gitu, bahwa ini tuh sama gitu. Gimana kalau ininya 10-nya itu juga kita tetap berupa angka, tapi 10 di sini yang V2 ini berupa string atau cuma huruf 10 gitu. Jadi ketika kita bandingkan dengan sama dengan 2, maka dibacanya akan tetap sama gitu. Ibaratnya ini tuh sama-sama 10 gitu. Tapi ketika kita kasih sama dengan 3 kali, maka dia akan ngecek langsung ke tipe datanya langsung, sampai ke tipe datanya. Nah, maka hasilnya akan different, karena dia bilang si V1, si V2 ini sama dengan 10, tapi si V2 ini tipe datanya string, bukan integer. Makanya dia akan bilang different. Oke. Nah, ada yang mau nanya? Siapa nih? Oke, karena mengubah variabel V2. Benar ya. Kita next lagi. Berikutnya kita ada operator logika. Operator logika itu biasanya untuk mengkombinasikan kondisi sehingga kita bisa evaluasi atau periksa di dalam sebuah ekspresi. Oke, sebagai contohnya di sini ada operator AND, ada operator OR, ada operator XOR ataupun operator NOT. Oke, kalau AND itu syaratnya mutlak bahwa ekspresi yang dibandingkan itu harus bernilai benar dua-duanya. Jadi ketika ada dua ekspresi yang kita bandingin, dua-duanya harus benar. Ketika ada 3, 4, atau mungkin 5 ekspresi, maka 5-5-nya itu harus benar. Sedangkan kalau ekspresi OR itu biasanya hanya salah satu dari ekspresi yang kita cek itu apakah bernilai benar. Jadi contohnya ada I sama J, apakah I lebih kecil dari J atau J lebih besar dari K gitu. Apabila cukup salah satu yang benar aja, maka ini udah bernilai true. XOR itu adalah
salah satu variabel benar atau dua-duanya salah, tapi enggak untuk keduanya benar. Oke, lalu ada operator not. Operator not itu bukan kebalikannya not ya. Operator itu untuk yang bukan atau tidak bernilai benar. Oke, sebagai contoh kita di sini, aduh kelihatan nih. Kita dicontoh di sini ada 3 variabel yaitu IJK, di mana di sini I-nya 1, di sini lalu J-nya 2 dan K-nya 3. Nah, lalu di sini kita ada sebuah ekspresi. Yang pertama itu adalah N. Ya kan? Apakah di sini I-nya kan 1 kan, berarti dia akan cek apakah 1 sama dengan 1 dan 2 sama dengan 2. Nah, berarti kalau di pernyataan pertama ini, kalau benar dia akan mencetak, nah kalau tidak dia nggak akan menampilkan apa-apa. Nah, berarti di pernyataan pertama si N ini, dia akan mencetak atau tidak? Apakah 1 sama dengan 1 dan 2 sama dengan 2? Ini harus mantan. R. Oke, benar ya yang pertama. Kalau yang kedua, muncul atau tidak? Apakah 1 sama dengan 1 atau 2 sama dengan 5? Tercetak atau tidak? Cetak, Pak. Kedua. Salah satu salah. Oke, kalau yang ketiga, apakah 1 sama dengan 1 atau 3 atau XOR 3 sama dengan 3? Tercetak atau tidak? Tidak, Pak. Enggak. Itu kan benar semua soalnya. Oke, kalau yang keempat, apakah K tidak sama dengan 40? Berarti enggak ya, kan K itu 3 kan, berarti 3 enggak sama dengan 40. Maka berarti dari pernyataan Cetak, Pak. ini, iya, dari pernyataan ini berarti yang akan tercetak itu cuma pernyataan ke-1, ke-2, dan ke-4. Oke, yang ketiga kita nggak akan tampil karena dia bernilai dua-duanya benar. Oke, berikutnya kita akan ke operator string. Nah, operator string itu biasanya ada data. Kita bisa nyimpen data berupa string. Jadi string itu biasa merupakan gabungan dari beberapa karakter, bisa huruf, bisa angka, bisa spasi, bisa simbol. Oke, atau bisa kita lebih kenal sebagai teks. Nah, oke. Biasanya untuk kita ngebuat variabel dalam bentuk string itu biasanya kita harus kasih tanda petik, entah itu petik 1, entah itu petik 2. Itu enggak masalah gitu. Tapi ketika kita kasih tanda petik ke dalam variabel itu, maka akan dibaca bahwa variabel itu memiliki value-nya itu sebagai string. Oke. PHP, di dalam PHP untuk operator si string ini kita punya 2, yaitu pertama operator titik untuk menyambungkan string, dan operator titik sama dengan, itu prosesnya juga sama untuk menyambungkan string, cuma nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, itu ada di sini ya. Jadi untuk misalnya kita punya dua teks, yang pertama teks pertama isinya pemrograman, yang kedua isinya tuh teks PHP. Nah, ketika kita menggunakan si operator string titik, maka berarti kalau yang pertama itu kita bikin variabel ketiga namanya teks, isinya adalah gabungan dari si teks 1 dan si teks 2 yang kita hubungkan dengan menggunakan tanda titik. Nah, sedangkan kalau yang di bawahnya itu merupakan operator titik sama dengan, kalau kayak gini berarti itu bahwa isi dari si teks 1 kita akan gabungkan dengan kita akan gabungkan dengan isi dari si teks 2. Maka kita nggak perlu bikin variabel baru. Jadi semua isi teksnya udah ditampung ke dalam si teks 1. Oke, jadi ketika kita panggil si teks 1, maka hasilnya akan menghasilkan yang sama, yaitu pemrograman spasi PHP. Oke. Oke.
Nanti ingetin saya ya kalau saya tiba-tiba ternyata lupa waktu. Untuk waktu apa istirahat kita Jumat maghrib, sholat maghrib nanti. Oke, berikutnya operator penaikan atau penurunan. Nah, operator penaikan atau penurunan itu biasanya kita sebut increment dan decrement. Biasanya itu ada dua, yaitu pre-increment dan post-increment. Jadi bacanya kalau plusnya di depan itu berarti kita tambahkan nilai si A sebanyak 1, baru nilainya itu dikirim. Sedangkan kalau plusnya di belakang itu berarti kita kirim nilainya si A dulu, baru kita tambahkan nilai si A itu sebanyak 1. Nah, gitu juga dengan proses decrement. Kalau min-minnya di belakang, berarti kita kurangin dulu nilai si A-nya sebanyak 1, baru kita kirim. Nah, kalau A-nya di kalau min-minnya di belakang, berarti kita kirim dulu nilai si A, lalu kita kurangi nilai A sebanyak 1. Oke, contohnya di sini ada 4 variabel A, B, C, D. A-nya 20, B-nya 15, C 10, D 5. Oke, ketika kita panggil gitu misalnya echo plus A, maka hasilnya berapa tuh? 21. 21 ya. Kalau echo B plus berapa? 16? 14. B plus 14? 16? Wah, yang bener mana nih? 16, 14? Plus A 21. 16. B plus 16. Oke, kalau min C 9. 9. D min 9. 4. 4. D min 4. Oke, kita lihat ya. Ini hasilnya berarti kalau A plus A itu 21. Kalau B plus itu 15 karena nilainya dikirim dulu. Oke, karena di sini kan kita langsung perintah echo tuh. Kita tampilkan si B plus berarti nilainya kita kirim dulu, baru kita tambahkan dengan 1. Ketika kita masuk ke min C, berarti kan proses eksekusinya adalah dikurangin dulu 1, baru nilainya kita kirim atau dipanggil oleh si echo. Berarti ketika nilainya 10 udah dikurangin 1 baru dipanggil. Sedangkan D min bahwa datanya itu kita kirim dulu gitu 5 baru dikurangin dengan 1. Oke, udah ada sedikit gambaran ya untuk penggunaan kapan harus menggunakan pre-increment atau post-increment. Oke, berikutnya, ini variable assessment shortcut. Oke, jadi di PHP itu kita bisa melakukan penggunaan jalan pintas atau penyederhanaan. Jadi contohnya misalnya nilai X sama dengan X ditambah dengan Y, kita bisa singkat menjadi variable X plus sama dengan Y. Begitu juga dengan negatif kali bagi modulus and or. Oke, itu kita bentuk. Jadi bentuk di kiri dan bentuk di kanan itu sama aja. Bentuk penulisannya cuma untuk di kiri mungkin jadi jauh lebih singkat atau mungkin lebih enak dibaca. Tergantung dari kalian. Contohnya kayak X min itu sama dengan nilai X sama dengan X dikurangi dengan 1. Oke. Ini contoh struktur di PHP. Oke, contoh struktur di PHP dari rangkaian pernyataan bisa berupa assessment, pemanggilan fungsi, sebuah looping atau pernyataan kondisional yang biasanya kita akhiri dengan semikolon ya. Jadi setiap kali kita bikin suatu pernyataan biasa kita akhiri dengan titik koma, atau ketika mau kita kelompokkan menjadi suatu kelompok biasanya kita menggunakan kurung kurawal. Oke, ini contohnya if else. Ini contoh untuk pengambil keputusan biasanya. Ketika mau suatu ekspresi, itu kita cek dulu biasa pakai fungsi if, lalu ekspresinya apa. Apabila bernilai benar, dia akan masuk ke dalam pernyataan itu. Apabila bernilai salah, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi contohnya, contohnya di sini, misalnya ada variabel A itu 2, B itu 1, jadi ketika kita menggunakan fungsi if,
Lalu kita cek gitu kan apakah A lebih besar dari 1, ketika nilai benar, maka di dalam si Eko ini yang akan di dalam kurung kurawal ini yang akan ditampilkan apabila salah, maka dia nggak akan melakukan proses apa-apa. Oke. Ini. Nggak usah kita contohin lah ya, lanjut aja. Jadi ini if else. Nah, bedanya if else dengan if tadi. Kalau if else itu apabila pernyataannya salah, kita juga apabila ekspresinya bernilai salah, kita juga ada buat gitu pernyataannya. Jadi apabila dia bernilai benar, kita lakukan apa? Apabila salah, dia akan lakukan perintah yang ada di else. Contohnya di sini. Jadi kita buat ada kondisi, gitu kan? Misalnya apakah 3 lebih besar dari 5. Nah, apabila dia bernilai benar, maka yang akan dijalankan perintah 1 atau pernyataan 1. Nah, ketika dia bernilai salah, maka yang akan dijalankan yaitu perintah 2 atau pernyataan 2. Contohnya di sini, masih yang tadi. Ketika tadi kita bilang apakah 2 lebih besar dari 1, gitu. Kalau lebih besar, maka kalau itu bernilai benar, maka akan dijalankan yang pertama. Apabila bernilai salah, maka akan dijalankan si else di dalam pernyataan di dalam si else ini. Jadi ketika kita cek apakah 2 lebih besar dari 1, dia akan muncul kalimat yaitu A lebih besar dari B. Tapi ketika kita ganti B-nya 3 gitu, maka apakah 2 lebih besar dari 3, maka akan muncul A tidak lebih besar daripada B. Oke. Ini Oke, else if ini hampir sama dengan if else tadi, cuma bedanya ketika kita punya lebih dari satu ekspresi. Apabila ekspresi pertama kita dicek dan dia bernilai benar atau salah, maka kita ada ekspresi kedua. Contohnya di sini adalah ada variabel A2 dan B2, terus kita akan melakukan proses pengecekan apakah A lebih besar dari B. Nah, kalau iya, maka dia akan perintah tampilkan A lebih besar dari B. Apabila bukan, dia akan melakukan pengecekan lagi. Apakah A sama dengan identik dengan B? Apabila iya, dia akan muncul nilai A dan B sama. Apabila bukan keduanya, maka dia akan jalankan perintah si else ini, yaitu echo A lebih kecil dari si B. Oke, contoh di sini yaitu A2 dan B2, maka dia akan masuk ke pernyataan yang A sama identik dengan si B, yaitu nilai A dan nilai B itu sama. Oke, lalu berikutnya perintah switch. Switch case. Oh, oke. Switch case itu sama kayak if else sebenarnya, cuma gimana? Cuma metode penulisan, bukan metode penulisan ya. Cuma fungsinya sama kayak if else switch case itu, cuma gimana kalian nyaman menggunakannya gitu. Kalian bisa menggunakan if else kan nggak masalah, atau switch case juga nggak masalah. Nah, switch case ini biasanya untuk menentukan beberapa kemungkinan, dan kemungkinannya yang kita tentukan tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka kondisi default lah yang akan dieksekusi oleh si program tersebut. Oke. Jadi contohnya kita switch, misalnya kasih variabel itu 3. Oke, lalu dia akan cek case apakah nilai 1 itu sesuai dengan si variabel yang kita kirim. Apabila sesuai, maka dia akan jalankan perintah 1. Apabila kedua, dia akan cek lagi ke case kedua, apakah nilai 2 sesuai dengan si variabel. Apabila sesuai, dia akan jalankan perintah 2. Apabila tidak ada case yang sesuai dengan si variabel, maka perintah default lah atau perintah si n ini yang akan dijalankan. Nah, di dalam switch case ini, kalian wajib memberikan perintah break untuk setiap case yang kalian bikin. Oke, contohnya di sini. Jadi kita ada switch variabelnya, namanya itu misalnya kita ada si i atau 2, lalu kita kasih case switch apabila case nilainya adalah 1, maka kita akan munculkan teknik informatika. Lalu apabila case nilainya adalah 2, maka akan munculkan sistem informasi, dan apabila bukan di antara 2 itu gitu, misalnya nilainya 10 atau 5 atau
atau mungkin 500, maka selain daripada 1 dan 2, maka dia akan munculkan nilai si default, yaitu silakan masukkan angka 1 atau 2. Oke, itu berarti dari pernyataan ini hasilnya adalah akan muncul kata sistem informasi, karena nilainya sesuai dengan I itu sesuai dengan si case 2. Oke, nah berikutnya itu while. While itu digunakan untuk melakukan pengulangan statement dengan cara memeriksa kondisi di awal blok. Itu berarti bahwa di dalam setiap pengulangan dieksekusi apabila kondisi yang didefinisikan bernilai true. Contoh pada pernyataan while itu adalah while ekspresinya apa, lalu statement adalah statement yang dijalankan ketika ekspresi itu masih bernilai true. Oke, contoh di sini adalah kita bikin deh. Oh, udah ada. Udah jam 6 ya? Sebentar, satu lagi. Ini sudah 1. Oke ya, jadi while ini dia akan melakukan suatu perulangan sampai ekspresi yang ada di dalam si while ini bernilai salah. Oke, jadi ketika di sini kita bilang V1 itu sama dengan 1, lalu dia akan cek apakah V1 itu lebih kecil sama dengan 5. Apabila iya, maka dia akan jalankan perintah yang ada di dalam sini, yaitu tampilkan nilai dari si V1, lalu nilai V1 plus. Oke, atau di sini bisa kita singkat. Oke, ini juga sama kayak tadi, berarti ini kita tampilkan nilai V1, lalu nilai V1 kita increment. Oke, berarti nilai V1 udah kita increment atau kita tambahkan dengan 1, berarti menjadi 2. Lalu dia akan cek apakah 2 lebih kecil dari 5. Apabila masih bernilai benar atau lebih kecil, dia akan tampilkan lagi nilai V1, lalu di increment lagi, kan dia akan tampilkan nilai V1 yaitu 2, di increment, gitu juga seterusnya, gitu V1 jadi 3, gitu dia jadi 4. Nah, ketika dia udah menyentuh 5, dia masih bernilai benar. Ketika ada V1 menjadi 6, apakah 6 lebih kecil sama dengan dari 5, ini akan bernilai false. Nah, ketika bernilai false, maka perintah while ini akan berhenti atau tidak akan dijalankan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Mungkin 6.30 kita lanjut lagi. Oke, ada yang nanya? Tidak? Belum, Pak. Oke, kita break dulu ya. Udah waktu ini. Siap. Oke. Ya, Pak. Nanti 6.30 kita kobol. Ya, kasih. Ya, Pak. Oke, kalau tadi kita udah sedikit tentang while, sekarang tentang do while. Do while itu sama dengan while ataupun dengan if else, cuma bedanya do itu
berkebalikan dengan si while. Jadi yang akan dilakukan fungsinya sama, yaitu untuk melakukan looping atau perulangan. Cuma di do while ini adalah yang dilakukan adalah si pernyataan dulu, baru dia akan cek ekspresinya. Jadi ketika dia akan melakukan do, pernyataannya apa, ketika ekspresinya bernilai apa. Oke. Jadi contohnya di sini, contoh di sini ada i sama dengan 1, jadi dia langsung tampilkan do, lakukan, yaitu kita cetak nilai i dan increment i++ ketika i lebih kecil sama dengan 5. Oke, jadi mungkin contohnya. Kalau tadi kita udah lihat contoh while. Oke, ini while kan. Kalau while kita cek pernyataannya dulu, baru dia lakukan. Nah, kalau do itu, let's see. Dia akan lakukan ketika nilainya expected. Oh iya, lupa. Jadi hasilnya sama dan melakukan hal yang serupa, yaitu pengulangan. Cuma bedanya di sini kita definisikan apa yang mau dilakukan ketika pernyataannya bernilai benar. Oke. Oke, ini benar. Oke, ini for. Nah, for juga sama. Ini merupakan pengulangan proses. Cuma bedanya di dalam proses for ini kita menggunakan 3 ekspresi. Nah, setelah 3 ekspresi itu baru ada statement atau pernyataan yang akan dilakukan. Di mana ekspresi 1 itu merupakan suatu inisialisasi, yaitu kita untuk memberikan nilai awal terhadap variabel yang akan kita gunakan untuk melakukan proses pengulangan, dan ekspresi kedua adalah kondisi yang berlaku atau kondisi yang menentukan pengulangan itu ingin terjadi sampai mana atau batasan dalam pengulangan itu, dan yang ekspresi ketiga itu biasa merupakan suatu increment atau decrement value yang kita gunakan untuk mengatur nilai di ekspresi 1. Oke, contohnya di sini, jadi kita ada fungsi for, lalu di sini ada 3 ekspresi. Yang pertama, ekspresi pertama yaitu kita inisialisasi, yaitu di mana i sama dengan 1, dan ekspresi kedua adalah batasannya, yaitu kita bilang bahwa i ketika i lebih kecil sama dengan 5, maka di ekspresi ketiga akan dilakukan i++. Nah, ketika nilai ini benar, maka yang akan dilakukan adalah tampilkan nilai dari si i. Oke, jadi saya contohin juga deh. Contoh for ini, nanti ke depannya bukan suatu pilihan ya, tapi nanti kalian akan lebih bisa menentukan ketika ada case kapan kalian yang tepat untuk menggunakan for, kapan menggunakan while atau menggunakan do while. Oke. Ada suatu case ketika kalian bahwa case ini tepat ketika kalian membutuhkan for, dan ada suatu case kalian tepat ketika menggunakan while. Oke. Nah, ini di sini kita for x sama dengan 1, pernyataan kedua x lebih kecil dari 5,
Oke, fungsinya sama untuk mengulang. Jadi ketika X sama dengan 1 dan X lebih kecil dari 5, maka dia akan cetak nilai X terus-menerus sampai pernyataan ini bernilai false. Nah, ketika X-nya sudah lebih sama dengan 5 atau lebih besar, maka dia akan bernilai false. Oke. Ini contohnya. Lalu berikutnya, ada satu lagi, Silway. Ini for each itu juga untuk melakukan proses pengulangan pada saat mengakses elemen-elemen suatu array. Oke, jadi for each ini biasa kita gunakan ketika kita mau nge-looping isi dari suatu array. Pengulangan ini biasa digunakan bersamaan dengan data array karena mengakses data array akan jauh lebih mudah dan praktis. Nah, jadi nanti mungkin pertemuan berikutnya ya, kita akan lebih mengenal apa itu array. Jadi pertama, array itu merupakan kumpulan data. Nah, ketika kita mau memanggil atau menampilkan isi dari data si array satu-satu ini akan lebih gampang. Kita menggunakan si for each ini. Oke. Cara manggilnya itu gampang, yaitu cuma menggunakan for each. Lalu si data arrays-nya sebagai apa, lalu statement yang akan dilakukan ketika setiap pengulangan isi data array tersebut. Oke, ini contohnya kita ada punya kita tadi punya data array ya. Kita tampung di variabel warna, yaitu isinya array, isinya merah. Merah, kuning, hijau. Terus saya mengganggu. Kuning, hijau, biru, pink. Oke, di dalam setiap satu statement kita harus tanda titik koma. Nah, kita mau menampilkan, nah ini kan ibaratnya si variabel warna ini berbentuk array. Kita mau tampilkan dari isi dari setiap si array. Oke. Ya, saya lupa. Ini tambahan aja sih, biasanya tuh dalam ketika nanti kita ngoding atau kita dalam melakukan ini kan kita kerja dalam setiap tim. Nah, biasanya itu kita menggunakan satuan struktur kata yang baku karena codingan kita ini nanti kan nggak akan dipakai oleh kita sendiri gitu. Berarti kita akan bekerja dalam tim bahwa akan ada orang lain atau mungkin siapapun yang akan ngebaca juga di struktur coding kita. Jadi akan lebih bagus kalau kita punya behavior atau struktur pengkodingan yang lebih bagus gitu. Contohnya kayak bahwa di sini kan kita merupakan kumpulan warna nih. Misalnya sebagai colors merupakan suatu kumpulan warna. Colors as a color. Nah, jadi setiap banyak warna as a warna kita tampil. Atau setiap kumpulan warna sebagai warna kita akan tampilkan si warna.
Oke, jadi dia akan nge-looping setiap isi dari si array color ini. Jadi ketika dia punya 5 warna, dia akan di-looping sebanyak 5 kali. Itu merah, kuning, hijau, biru, pink. Ketika datanya dia cuma ada 3 gitu misalnya, maka dia akan nge-looping pun juga sebanyak 3 kali gitu. Jadi kita nggak perlu kasih batasan dia, nggak perlu kita kasih limit kapan untuk berhenti. Intinya dia akan nge-looping sebanyak-banyaknya data yang ada di dalam array tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Oke, cukup deh. Ada yang mau bertanya? Pak mau nanya Pak, Iya, kalau misal kita pakai for each untuk nampilin data array asosiatif itu gimana Pak? array asosiatif. Enggak masalah. Sebentar, kita contohin. Tapi teman-teman ada yang tahu kan array asosiatif itu apa? Waduh, ini udah tingkatannya berbeda nih. Mestinya kita masuk pertemuan berikut. Oke. Jadi gimana bentuknya? Yang tadi juga array asosiatif sih. Ntar dulu. Ada yang iya, ada yang nanya array-nya sampai 10, bakal di loop sampai 10 juga. Iya. Betul. Satu ya. Salah ini bikin sampai 8 gitu kan. Ketika saya for each ini, maka dia akan muncul sebanyak 8. Oke. Nah, untuk array asosiatif itu gini. Kita sebelum Oke, ini biasanya bentuk array. Isi array itu biasanya dia berurutan, oke? Biasanya itu dimulai dari 0. Contohnya kayak tadi saya bilang, array ini ada 8 data, nah dia akan dimulai dari 0 sampai 7, jadi totalnya ada 8, oke? Ini biasa bentuk array biasa tuh, mulai indeksnya tuh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu kan? Nah, ketika array asosiatif itu adalah array yang bentuk indeksnya itu bukan nggak beraturan, tapi udah kita tetapkan. Misalnya di sini adalah warna. Lalu berikutnya warna ada bentuk warna bentuk
Apalagi ya. Wadah. Nah, ini jadi salah satu contoh array asosiatif. Jadi array asosiatif itu indeks array-nya itu kita yang bukan kita tentukan, jadi nggak beraturan atau kita yang tentukan. Jadi untuk indeks array-nya, nah ketika dari dalam bentuk looping, biasanya sih kalau dalam looping itu kan dia nggak akan baca indeksnya, dia hanya ngebaca isi dari si array tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ketika kita panggil scalar. Ini yang mulai panas. Salahkan teman kalian yang tadi ya. Oke, ini jadi contohnya untuk array asosiatif karena dia nggak sebenarnya karena dalam bentuk looping itu dia nggak baca indeksnya, jadi nggak ada masalah mau dia berbentuk array asosiatif atau array biasa karena yang akan dia looping adalah setiap dari isinya. Nah, ini yang membedakan ada di sini kalau di sini kita bisa tentuin misal array ini terus wadahnya kosong walaupun kita looping dia akan tetap muncul. Sudah. Dia akan muncul tetap datanya walaupun kosong dan akan di looping sebanyak 3 kali. Bedanya dengan kalau tidak bukan array ketika ini nggak ada maka dia kalau bukan array asosiatif ini nggak ada maka ini dia akan dianggap tidak ada gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kolom chatnya mental. Itu Amar Ridwan sudah bantu jawab. Betul, untuk array itu kita bisa custom sendiri isi indeksnya. Oke, ada lagi? Masih enteng ya? Gak ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Biar kita cepat beristirahat. Kalian masih lanjut ya? Saya Pak mau nanya dulu Pak. Oh iya, silahkan. Kalau di variabel for each-nya sama namanya misalnya color, gimana itu? Bagus sekali. Kenapa kita coba, oke? Apabila dia sama. Sebenarnya sih di sini nggak ada masalah, cuma jadinya bahwa variabel scalar ini mestinya akan ditimpa, oke? Di sini kan kita nggak ada akan terlihat sama ya, nggak ada perubahan ya. Tapi bedanya ketika di sini kita panggil atau variabel scalar,
nilainya itu sudah diberikan nilai value baru atau sudah ditimpa berdasarkan hasil loopingan terakhir dari si colors ini. Oke. Biasanya yang muncul cuma teks cair. Hopping cair ya. Nah, beda dengan tadi kita ininya pakai R ya. Kalau ini kan kita masih ketika kita fardam masih berbentuk array, yaitu array isinya adalah array asosiatif, isinya dua kan, warna dan bentuk. Tapi ketika kita pakai ini, maka secara otomatis bahwa nilai dari si colors di atas ini akan kita timpa dengan nilai si isi dari si colors ini. Jadi ketika dia for each pertama, array colors ini akan ditimpa dengan pink, oke. Jadi begitu array loopingan kedua, nilai si color sudah berubah menjadi isinya cair, oke. Nah, jadi ketika kita panggil isinya setiap loopingan pink cair, oke. Nah, ketika kalian panggil di akhir gitu setelah loopingan, ya, color. Si colors itu udah isinya udah bukan lagi array, tapi isinya adalah merupakan string dari si value array terakhir, yaitu cair. Nah, itu bagus ya. Ibaratnya kalian daripada penasaran atau apa, bisa kalian coba gitu kan. Ibaratnya jadi kalian juga tahu, oh ternyata kalau gue ubah seperti ini, akan terjadi seperti ini. Gitu. Oke. Dan ketika terjadi error pun juga kalian bisa belajar gitu kan dari kesalahan itu. Oh ternyata ketika gue melakukan seperti ini akan terjadi error yang mengakibatkan apa gitu. Dan dari error itu pun berarti justru kalau dari saya pribadi sih justru dari error itu justru kita belajar gitu. Kalau kita ngoding nggak error di situ jadi pertanyaan malah. Tapi karena banyak error, justru kita jadi makin belajar, kita lebih jadi semakin banyak tahu dan semakin terbiasa menghadapi error itu. Nah, jadi yang kemarin tuh ada sempat nanya-nanya saya, Pak, saya install ini error gimana atau apa ya? Kalian coba itu kan, cari tahu sendiri, kalian googling, kalian apa, karena disitulah proses pembelajarannya kalian gitu. Jadi ketika kalian nemu error, bukannya kalian berhenti gitu, udahlah, gitu kan, udah error gue nggak bisa. Tapi justru ketika ada error itu jadi challenge kalian, jadi tantangan kalian bahwa ketika kalian bisa menyelesaikan atau nge-solve si error itu, sebenarnya kalau dari saya pribadi itu kayak udah jadi suatu gift atau suatu kepuasan tersendiri lah. Oke, ada lagi mau nanya? Ada yang Laravel. Kita di sini ingat fokus kita belajar PHP di sini, kita mau belajar basicnya supaya nanti kita lebih siap ke arah object orientednya ya. Kita bukan mau fokus ke frameworknya atau mau fokus ke PHP-nya. Nah, jadi Laravel itu suatu framework yang sebenarnya out of context dari pembelajaran kita semester ini. Tapi nggak tahu ke depannya, mungkin ada pembelajaran menggunakan framework Laravel. Oke, ada lagi yang mau nanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya harap hari ini kalian banyak yang dipelajari, banyak yang dipahami. Oke, kalau udah ya saya cukup akhiri pertemuan hari ini. Selamat malam. Have a nice day. Selamat malam, Pak. Makasih. Terima kasih semuanya.